Ada banyak gaya kepemimpinan dalam perusahaan dan micromanagement adalah salah satu dari sekian banyaknya gaya kepemimpinan yang populer. Namun, gaya kepemimpinan ini dianggap memiliki dampak buruk kepada karyawan. Seorang atasan yang menerapkan gaya kepemimpinan micromanagement, mereka melakukan kontrol berlebih terhadap karyawan di dalam perusahaan. Atasan ingin selalu mengetahui dan mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh karyawan atau bawahannya. Jadi karyawan tidak leluasa untuk menjalankan pekerjaannya karena merasa terus-menerus diawasi. Ciri-ciri atasan yang menerapkan micromanagement adalah memberi instruksi yang terlalu detail. Atasan memberikan instruksi yang terlalu detail dan rinci untuk setiap tugas, tidak memberi karyawan ruang untuk mengambil keputusan atau inisiatif sendiri. Kedua, selalu memeriksa kemajuan perusahaan secara terus-menerus. Pekerjaan karyawan biasanya dipantau melalui laporan yang terlalu sering atau dengan mampir ke meja kerja karyawan. Tentunya hal tersebut memiliki pengaruh buruk terhadap perusahaan. Dilansir dari Kompas.com, hasil survei terhadap para pekerja di Amerika Serikat menunjukkan bahwa micromanagement lebih banyak membawa dampak negatif. Salah satunya menurunkan produktivitas karyawan hingga 55% dan meningkatkan stres dalam bekerja. Dipimpin oleh atasan yang overprotective bisa menimbulkan stres dalam bekerja. Bawahan tidak diberikan kebebasan untuk menyampaikan ide dan pemikirannya. Merasa dikendalikan sehingga ia pun merasa terkekang dan pada akhirnya stres. Kemudian, membunuh potensi karyawan. Seorang atasan dengan gaya kepemimpinan micromanagement cenderung menutup diri terhadap masukan orang lain, terutama bawahannya. Ia pun biasanya tidak berani melibatkan bawahan dalam pengambilan keputusan. Alhasil, para bawahan jadi kesulitan menunjukkan potensinya untuk berkembang. Mereka bahkan takut untuk mengambil inisiatif karena sang atasan tidak membebaskannya. Selanjutnya, menghalangi kesuksesan perusahaan. Karena atasan tidak ingin menerima masukan dari siapapun termasuk karyawannya sendiri, maka sulit bagi perusahaan untuk berkembang. Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang melibatkan karyawannya. Karyawannya lah yang mendatangkan inovasi dan ide-ide baru. Jadi, ada baiknya Anda dalam menjalankan perusahaan, terapkan manajemen yang dianggap cocok dan efektif dalam perusahaan Anda. Jika Anda ingin lebih tahu mengenai berbagai cara untuk optimalkan strategi HR Anda, subscribe akun saya dan share konten ini ke rekan Anda.